kemarin persidangan Fadil sendiri kan kemarin tuh pembacaan dakwaan. Itu dari Bang Rasman sendiri gimana sih Bang? Apalagi kemarin Bang Rasman nggak hadir ya? Gimana? Iya, terkait dengan Fadel Al-Fajar Bajide itu sudah disidangkan hari Rabu kemarin. Insya Allah Rabu depan saya akan datang. Sudah dibacakan dan sidangnya tertutup. Saya kira baik, karena memang kan kemarin ditanya wartawan saya, Bang dia kan sudah dewasa 28 Mei. Iya, tapi kan perbuatan itu waktu itu belum dewasa. Terus ini kan asusila yang serius. Ada dugaan hubungan bareng 10 kali, ada dugaan aborsi, ada dugaan pacaran selama di UK. Bagaimana? Itu kan dibuka semua. Dan itu kalau itu setuju saya kalau dilakukan tertutup. Tetapi kita kan tetap saja bisa memantau bagaimana sih perkembangannya gitu kan. Saya kira itu. Tapi kan dari kuasa hukum Fadil itu Kak Oya sendiri kan bilang ini adalah kasus perlindungan di bawah umur ya dan maksimal 15 tahun. Dan kalau dari Abang sendiri apakah sudah berkomunikasi sama Oya sendiri atau bagaimana? Begini, saya minta justru dari awal saya sudah sampaikan Martin, Bintang, Pak Umar. Kalau Oya Abdul Malik maksudnya ya pengacaranya mengatakan bahwa kami bisa SP3 kan, kami bisa negokan atau bicarakan dengan dikomunikasikan dengan kita Mirzani, hasilnya nonsen. Sidang juga. Nah, kalau dikatakan memang berlaku undang-undang anak di bawah, ya memang perbuatannya di situ terjadi pada waktu kapan ya? Pada waktu dia masih berumur di bawah 18. Tunduklah ke situ. Pembelaan yang harus dilakukan adalah seperti yang kami lakukan ini. Kita berhasil memasang strategi sehingga seorang yang berhadapan dengan kita tuh dia buka suara. Nah sekarang mereka mampu nggak membuat Loli bersuara? Itu yang paling penting, kesaksian itu bersuara. Fadel berani bersuara. Saksi Fadel berani bersuara. Jadi di situ kejagoan strategi dari seorang lawyer itu. Nah di kasus ini saya kok kayaknya pesimis gitu. Karena saya lihat bahwa nggak ada tuh langkah-langkah konkret gitu. Mereka cuma ya menunggu bola. Kalau saya lihat ya air mengalir aja, nggak menghadapi seorang Nikita Mirzani nggak tipenya begitu bos. Apalagi kasus seperti ini kan atensi ya, dan ancam hukumannya berat 5-15. Mereka bisa saja memperjuangkan tuntutan 7 tahun, udah jago pengacaranya. Tapi berarti sampai sekarang masih belum. Tapi itu belum termasuk aborsi loh. Oke. Kalau masuk aborsi nambah lagi hukumannya. Berarti sampai sekarang masih belum ada komunikasi sama Oya Saya sendiri? Ya. tidak penting. Oke. Dari Kan sudah saya bilang saya support dengan keluarga tetap. Saya chattingan. Nanti saya akan datang, saya akan komunikasi dengan keluarga. Kalau Oya mau perlu masukan, saya akan kasih masukan. Nah menurut saya mesti proaktif, ya nggak boleh menunggu. Kasihan Fadel. Berarti dari Oya sendiri masih belum ada komunikasi ke Abang ya Bang? Dan saya nggak pernah bangun komunikasi dengan dia, nggak penting juga. Tapi dengan langkah Oya sendiri nih Bang ya, apakah dari Abang sendiri bakal ngebantu Fadel atau ya udah diserahkan aja ke Oya sendiri gitu? Oh, saya akan lihat. Saya akan komunikasi dengan Martin dulu, dengan Bintang, dengan Pak Umar. Nanti saya lihat. Tapi saya yakin mereka tahu bahwa kualitas saya dengan kualitas pengacara yang lain. Saya nggak mau bilang pengacara siapa ya. Saya kira saya akan berbicara. Kami kan berhasil membuktikan fakta. Sebegitu terkuncinya iklim hakim 3 tahun. Tidak pernah saya bilang ada pelecehan, tidak pernah ada surat kuasa, tidak pernah ada pernyataan. Saya ingin terbuka. Berapa kali dia nangis di situ? Nah, itu kelihatan komunikasi yang dibangun. Makanya kalau Anda lihat pertanyaan saya nggak perlu harus catatan banyak. Saya lihat, ingat masa yang lalu siapa yang beri keterangan. Saya adu fakta dia dengan meringankan saya dari kantor, saya adu. Argumen ya, ahli dia saya adu dengan ahli saya. Sehingga dapat putusan yang menurut saya harusnya adil. Gitu. Berarti nanti Makanya saya bilang kepada Hotman, jangan mau kita jadi orang bodoh. Diadu domba oleh seorang perempuan, yang untung dia. Kan Hotman juga bilang dia setelah ribut-ribut itu saya pegang terus rame, dia dapat ulang tahun dengan pacarnya 1,5 miliar, mendatangkan penyanyi mahal ini. Itu Hotman loh yang ngomong di ruang persidangan. Itu artinya apa? Dia dapat keuntungan kan? Yang ada tuh saya dengan Hotman tuh rugi bos. Saya juga kalau tahu anak ini begini ngapain juga jadi pengacara klien saya. Nah, ini orang nggak jelas. Perilakunya begitu. Setelah dari saya aja udah berapa pengacara? Ada 3 bos, ini masuk yang keempat.
Itu ada rekaman dengan Gusti Gunawan. Dari saya ke Faris Donggawi. Faris Donggawi bilang, benar itu abang pengacaranya. Faris Donggawi jadi saksi saya di Polda Metro. Setelah itu geser ke Andi Mutraksuma. Ya, itu pengacara dia dan pacar dia. Ada rekamannya. Setelah itu yang sekarang. Bayangin siapa itu? Udah berapa kali nih? Ya, coba tanya dia, udah berapa kali operasi hidung, berapa kali operasi paha? Nanya kan? Apa seperti Hotman bilang itu, keras buah dadamu, tidak sesuai dengan aslinya. Buah dada siapa itu? Tidak tahu saya. Tanyakan ke si Hotman siapa itu. Begitu. Oke bang, mungkin ini terakhir kali bang. Tadi kan abang ditegaskan pesimis sama kasusnya Fadel sendiri. Nah itu pesimisnya itu apa sih bang? Pesimis karena saya lihat langkah konkret dari lawyernya kurang greget. Menurut saya opini publik harus dibangun. Itulah namanya opini yang dibangun dalam rangka apa? Non litigasi. Pembelaan di luar pengadilan sama pentingnya dengan di dalam pengadilan. Opini sangat menyudutkan kalau Anda tidak mampu mengkonter. Oke? Saya akan berbicara. Kami kan berhasil membuktikan fakta. Sebegitu terkuncinya iklim hakim 3 tahun. Tidak pernah saya bilang ada pelecehan, tidak pernah ada surat kuasa, tidak pernah ada pernyataan. Saya ingin terbuka. Berapa kali dia nangis di situ? Itu kelihatan komunikasi yang dibangun. Makanya kalau Anda lihat pertanyaan saya nggak perlu harus katakan banyak. Saya lihat, ingat masa yang lalu siapa yang beri keterangan. Saya adu fakta dia dengan meringankan saya dari kantor, saya adu. Argumen ya, ahli dia saya adu dengan ahli saya. Sehingga dapat putusan yang menurut saya harusnya adil. Gitu. Berarti nanti makanya saya bilang kepada Hotman, jangan mau kita jadi orang bodoh. Diadu domba oleh seorang perempuan yang untung dia. Kan Hotman juga bilang dia setelah ribut-ribut itu saya pegang tuh keramik, dia dapat ulang tahun dengan pacarnya 1,5 miliar mendatangkan penyanyi mahal ini. Itu Hotman loh yang ngomong di ruang persidangan. Itu artinya apa? Dia dapat keuntungan kan? Yang ada tuh saya dengan Hotman tuh rugi bos. Saya juga kalau tahu anak ini begini ngapain juga jadi pengacara klien saya. Nah, ini orang nggak jelas. Perilakunya begitu. Setelah dari saya aja udah berapa pengacara? Ada 3 bos, ini masuk yang keempat. Tuh ada rekaman dengan Gusti Gunawan. Dari saya ke Faris Donggawi. Faris Donggawi bilang, benar itu abang pengacaranya. Faris Donggawi jadi saksi saya di Polda Metro. Setelah itu geser ke Andi Mutraksuma. Ya, itu pengacara dia dan pacar dia. Ada rekamannya. Setelah itu yang sekarang. Bayangin siapa itu? Udah berapa kali nih? Ya, coba tanya dia, udah berapa kali operasi hidung, berapa kali operasi paha? Nanya kan? Apa seperti Hotman bilang itu, keras buah dadamu, tidak sesuai dengan aslinya. Buah dada siapa itu? Tidak tahu saya. Tanyakan ke si Hotman siapa itu. Begitu. Oke bang, mungkin ini terakhir kali bang. Tadi kan abang ditegaskan pesimis sama kasusnya Fadel sendiri. Nah itu pesimisnya itu apa sih bang? Pesimis karena saya lihat langkah konkret dari lawyernya kurang greget. Menurut saya opini publik harus dibangun. Itulah namanya opini yang dibangun dalam rangka apa? Non litigasi. Pembelaan di luar pengadilan sama pentingnya dengan di dalam pengadilan. Opini sangat menyudutkan kalau Anda tidak mampu mengkonter. Oke?